terima kasih atas kesempatannya untuk dosen pendamping yang saya hormati, beserta guru PAMON, beserta Bapak Guru hebat yang ada di kelompok A. Selamat sore, sehat-sehat semua. Kentara suara saya? Jelas Ibu. Jelas Bu. Cara Bu. Sebelum saya lanjut presentasi per teachingnya, 40 menit atau 30 menit ya kita pakai? 30 menit untuk pre-pitching, 10 menit untuk tanya jawab. 30 menit kayaknya, 10 menit tanya jawab, Dek. Oke, siap. Oke, saya mulai ya. Mohon maaf sebelumnya, mungkin nanti jaringan timbul tenggelam karena kebetulan di rumah nenek jaringan tidak mendukung. Ya, oke, saya mulai ya. Selamat siang anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Selamat siang Ibu. Baik, Bu. Oke. Mudah-mudahan hari ini sehat-sehat ya. Ibu minta maaf. Mungkin untuk kondisi hari ini, Ibu mungkin dalam kondisi yang tidak seceria kemarin-kemarin karena kebetulan kemarin habis ada masalah nenek lagi sakit ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, oke Santi coba silakan persiapkan dulu temannya untuk berdoa sebelum kita mulai pembelajaran. Silakan. Ayo teman-teman semuanya, sebelum kita belajar mari kita berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Kak Santi. Selanjutnya kebetulan untuk pelajaran PKN kita yang selalu dikasih siang hari, anak-anakku mengantuk tidak? Mengantuk Bu. Mengantuk Oke, sedikit, saya Bu. tidak mengantuk lagi. Coba Jun, jangan hanya bicara di dalam kelas. Coba bimbing salam PK dengan PK-nya. Oke, kita ikuti dengan gerakan ya. Yang belum bisa, ikuti temannya. Oke, silakan Jun. Aduh, Bu Guru, lupa-lupa sedikit nah. Orang begitu Oke, tahu nanti Bu kalau Guru begitu sudah pimpin. Ibu tuntun ya. Oke, tepuk PPK. Religius Nasionalis mandiri gotong royong integritas. Gimana, sudah enak rasanya tidak gerak-gerak tangannya? Ya sudah Bu. Sudah. Kurang, Bu. Untuk Kurang pertemuan semangat kali itu. ini Ibu kasih salam tepuk PPK saja ya. Salam PPK-nya nanti pertemuan berikutnya. Ya Bu Guru. Oke. Ibu absen dulu. Yang tidak hadir hari ini siapa ya? Hadir semua. Hadir semua Bu Guru. Guru. Karena kebetulan Kecuali Yanuri ada keluar, Ibu. Oke, kebetulan Ibu sudah hafal satu-satu mukanya, jadi Ibu tidak usah absen. Oke, silakan. Kemudian waktu di SD Ibu mau ungkit dulu. Waktu di SD anak-anakku sudah belajar Pancasila belum? Sudah Bu Guru. Sudah Bu Guru. Sudah. Nah, kalau sudah Ibu mau tanya dulu, lambang dari Pancasila itu apa? Burung Garuda, Bu. Burung Garuda. Mari Ibu kasih tahu semua. Seorang lagi Ibu kasih pertanyaan. Kalau Desanti, coba sebutkan setiap lambang dari Pancasila, sila 5 sampai sila kelima. Silakan Desanti. Sila pertama bintang, sila kedua apa Ibu Guru? Rantai. Sila ketiga pohon beringin. Sila keempat kepala banteng. Sila kelima padi dan kapas Bu Guru. Temannya tangan dulu. Di akhir nanti permen karena pintar-pintar semua. Nah, Oke juga Bu Guru. Sobat bermain. Oke, sip. Di sini Ibu kasih gambaran. Materi kita untuk hari ini adalah proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara.
Nah, manfaat kita mempelajari materi ini adalah bagaimana nanti anak-anakku supaya bisa mengetahui dengan mengenai materi ini anak-anak nanti bisa mengetahui bagaimana kita meningkatkan persatuan dan kesatuan dengan menerapkan Pancasila itu dari sila pertama sampai sila kelima. Anakku sudah paham? Udah Bu Guru. Guru. Untuk Jun, tumben hari ini diam-diam. Kenapa nak kurang sehat? Aki perlunya Bu Guru. Aduh. Oh, sakit. Baru Tadi rahat kebanyakan jajan ini Jun ini. Oke. Ibu Jun tidak bagi-bagi Bu Guru. Oh iya nanti kita kasih hukuman itu tidak mau bagi makanan ini sama teman-temannya. Oke. Selanjutnya di sini Ibu sampaikan berikut materinya ya. Ibu putarkan lalu video ya. Silakan anakku simak videonya. Pelajar nanti silakan kalau ada yang mau bertanya, kalau ada yang tidak dipahami, Ibu pesan ya. Videonya silakan simak. Baik Bu. Oke. Jangan ada cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak semuanya, kembali di channel saya Ardin. Lihat gambarnya Bu. Siap belajar ya. Kenapa? Ya, sudah kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, kita berjumpa kembali di channel saya Ardin Yuda Saputra dalam pembelajaran kali ini. Pastikan kalian semua dalam keadaan yang bersih dan jangan lupa berdoa agar ilmu yang kita dapatkan nanti bisa membawa kebermanfaatan. Dalam pembelajaran sebelumnya telah kita bahas tentang sejarah pembentukan BPUPKI, yang mana BPUPKI adalah badan bentukan Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia karena Jepang terpuruk dalam perang melawan sekutu. Hari ini kita akan belajar tentang proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Tentu anak-anak semua dan juga telah mengenal Pancasila nilai-nilainya sehari-hari. Tetapi ada yang sudah tahu belum bagaimana proses dirumuskannya sila-sila Pancasila tersebut? Jadi sila-sila Pancasila itu dirumuskan saat sidang BPUPKI. Berikut kita bahas tentang BPUPKI ya. BPUPKI kepanjangannya adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Karena dibentuk oleh Jepang, jadi ada nama Jepangnya ya, yaitu Dokuritsu Junbi Chosakai. Badan ini diumumkan akan didirikan pada 1 Maret 1945, yang kemudian diresmikan pada 29 April 1945. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Kemudian wakilnya ada 2 orang, yaitu Raden Panji Suroso yang merupakan orang Indonesia dan Ichibang Yoshio yang merupakan orang Jepang. BPUPKI beranggotakan 69 orang yang terdiri dari 62 orang Indonesia dan 7 orang Jepang. Tugas dari BPUPKI adalah mempelajari, menyelidiki, dan mempersiapkan segala hal yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka. BPUPKI mengadakan 2 sidang resmi dan 1 sidang tidak resmi. Sidang pertama dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara. Sedangkan sidang kedua dilaksanakan pada 10 sampai 17 Juli 1945 dengan agenda merumuskan Undang-Undang Dasar. Pada materi kali ini, secara khusus akan dibahas mengenai sidang yang pertama. Sidang pertama BPUPKI ini dilaksanakan di Gedung Chuo Sangien, yang sekarang namanya adalah Gedung Pancasila di Jakarta. Terdapat 3 tokoh intelektual bangsa yang menyampaikan gagasannya dalam sidang pertama ini. Yang pertama adalah Mr. Muhammad Yamin. Pada 29 Mei 1945, 5 dasar negara disampaikan Mr. Muhammad Yamin melalui pidatonya, yang diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. Dan 5. Kesejahteraan sosial. Selain itu, Mr. Muhammad Yamin juga menyampaikan usul secara tertulis, yang isinya adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3.
rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, rumusan yang tertulis ini hampir mirip ya dengan Pancasila yang sekarang. Tokoh yang kedua adalah Mr. Supomo. Mr. Supomo mendapat kesempatan menyampaikan gagasannya pada 31 Mei 1945. Dalam kesempatannya tersebut, beliau menekankan perlunya Indonesia dibangun di atas kebersamaan seluruh bangsa Indonesia tanpa membedakan suku, ras, golongan, dan pemisah lainnya. Berikut usulan dasar negara menurut Mr. Supomo. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. Dan 5. Keadilan rakyat. Selanjutnya yang ketiga adalah Insinyur Soekarno yang menyampaikan pendapatnya pada 1 Juni 1945. Beliau mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka yang bunyinya sebagai berikut. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. Dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian yang harus kalian ketahui bahwa Insinyur Soekarno menamai rumusannya tersebut dengan Pancasila atas petunjuk dari temannya seorang ahli bahasa, bukan Pancadharma, karena Pancadharma artinya 5 kewajiban, sedangkan Pancasila artinya 5 dasar. Di sini Insinyur Soekarno juga mengungkapkan tentang keistimewaan angka 5. Mari kita saksikan cuplikan berikut. Dasar-dasar negara telah saya usulkan. 5 bilangannya. Di tingkat Pancadharma, Tuhan. Nama Pancadharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban. Sedangkan kita membicarakan dasar. Saya senang kepada simbolik. Simbolik angka bulan. Rukun Islam 5 jumlahnya. Jadi kita 5 sama. Kita mempunyai Pancadharma. Apalagi yang 5 bilangannya. Atau 5 orangnya. Sekarang banyak. Internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan. 50 bilangannya. Namanya bukan Pancadharma. Tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita, ahli bahasa. Namanya adalah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Dan di atas kelima dasar itu kita mendirikan negara Indonesia. Tegak dan abadi. Dari sejarah tersebut, kemudian sekarang setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Namun perlu diingat ya, bahwa yang lahir adalah baru namanya saja, Pancasila. Sedangkan isinya belum lahir di tanggal 1 Juni. Berbagai usulan terkait dasar negara dari berbagai tokoh tersebut ternyata masih harus dibahas dan ditindaklanjuti lebih lanjut. Ketua PPOPKI membentuk sebuah panitia kecil yang beranggotakan 8 orang. Di sini kalian bisa menyebut dengan panitia 8 ya, yang keanggotaannya sebagai berikut. Panitia kecil yang berjumlah 8 orang ini tugasnya adalah mengumpulkan dan memeriksa usul-usul menyangkut beberapa masalah terkait Indonesia Merdeka, seperti usulan tentang Indonesia Merdeka selekas-lekasnya, usul mengenai dasar, usul mengenai warga negara, usul mengenai agama, keuangan, dan lain sebagainya. Setelah itu, ternyata dibentuk lagi sebuah panitia kecil yang kali ini anggotanya berjumlah 9 orang, yang kemudian kita kenal sebagai panitia 9, yang anggotanya sebagai berikut. Insinyur Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, dan Mr. Ahmad Subarjo yang merupakan golongan kebangsaan. Kemudian ada Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Harun Zakir, Haji Abu Salim, dan Adi Kusno Cokro Suyoso yang merupakan golongan Islam. Pada tanggal 22 Juli 1945, Panitia 9 berhasil melahirkan konsep perancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang dinamai Piagam Jakarta. Coba ya Nuri, perhatikan nak, jangan baring kepalanya itu di atas meja. Perhatikan video di atas. Kenapa itu mukanya tidak kelihatan? Ya Ibu. Sekarang hanya saja di alinea keempat
terdapat rumusan dasar negara yang Coba diangkat mukanya. Kalau mengantuk kayak keluar cuci muka ini nak Saya tidak lihat mukanya ini. Ya Bu. Kenapa disimpan di atas meja ini? Tiga, Persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, di sini terdapat satu sila yang kemudian menuai kritikan, yaitu sila pertama. Kritikan tersebut datang dari wakil-wakil Protestan dan Katolik dari wilayah Indonesia Timur. Terhadap keberatan tersebut, para tokoh pendiri bangsa bermusyawarah agar Indonesia tidak terpecah belah. Hal ini membuktikan bahwa para pendiri bangsa senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Setelahnya, sila yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, dan jadilah sila-sila Pancasila seperti yang kita kenal saat ini. Demikianlah pembahasan kita tentang proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Di kesempatan berikutnya, kita akan bahas tentang proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih semangat semua. Siang-siang begini tidak boleh mengantuk. Ini ya Nuri kasih contoh yang tidak baik ke temannya. Kenapa? Ibu. Ya Bu, tidak Bu. Oke. Dengan video tadi Ibu tampilkan, apakah anak-anakku ada yang mau bertanya? Silakan nak, kalau ada yang mau ditanyakan. Kita bahas bersama temannya ya. Kalau tidak, kalau ada pertanyaan Ibu tidak bisa jawab, siapa tahu ada temannya yang bisa. Oke, Indra, silakan nak. Iya, terima kasih Bu. Saya mau bertanya, berapa kali sidang BPUPKI? Berapa kali BPUPKI melakukan sidang? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Nah, saya lempar kepada yang lain. Kira-kira BPUPKI melakukan sidang berapa kali? Coba bantu temannya untuk jawab. Saya Bu Guru. Oke, Jun. Silakan nak. BPUPKI mengadakan sidang itu 2 kali, Bu. Pertama itu diadakan pada tanggal 21 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945. Yang kedua, sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai tanggal 17 Juli 1945. Jadi sidang pertama itu sidang resmi, sedangkan sidang kedua itu adalah sidang tidak resmi, Bu Guru. Terima kasih, Bu Guru. Oke. Pintar, terima kasih Najun. Bagaimana Nak Indra? Sudah puas jawabannya dari temannya? Puas Bu, terima kasih. Oke, jawaban dari Jun tadi ya. Coba yang lain juga menyimak juga. Jangan cuma Indra, yang lain juga menyimak. Nah, ada yang pertanyaan yang lain? Ada yang lain mau bertanya? Silakan Nak, silakan. Ya Nuri tadi itu mau tanya, Bu Guru. Coba Ibu tanya ya Nuri, menyimak apa tidak ini? Ini ya Nuri setiap masuk mengantuk terus. Makanya nak di rumah itu jangan main game kalau malam. Akhirnya begini. Iya Ibu. Coba. Tidak boleh nak begitu. Kita di sekolah belajar. Oke, Ngantuk, Nuri Ibu. saya tanya dulu. Itu Ya Bu. Piagam Jakarta sama tidak bunyinya? Sila sama dengan Pancasila yang sekarang. Berbeda Ibu. Oke, beda. Apanya yang beda nak kalau memang berbeda? Kalau yang sekarang ketuhanan yang Maha Esa Bu. Kalau yang sebelumnya? Kalau yang sebelumnya ketuhanan yang Maha Esa menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya Bu. Oke, ternyata pintar ya. Diam-diam ini ya Nuri menghanyutkan. Ternyata pendengarannya tajam juga. Oke, kasih tepuk tangan dulu ya Nuri supaya dia tidak mengalih nih. Oke. Nah, karena anak-anak semua sudah paham, pintar-pintar semua ya ternyata di kelas ini. Ibu bangga di kelas ini punya anak wali seperti ini, pintar-pintar semua. Nah, sebelum itu, sebelum kita lanjut, Ibu mau bagi kelompok. Nah, kelompoknya Ibu bagi 2. Silakan pilih temannya masing-masing yang dekatan rumah supaya yang dekatan, yang akrab, supaya jangan lagi ada tidak mau gabung ini. Pokoknya tidak ada, tidak boleh ada besti-bestian di sini. Pokoknya sama rata semua temannya.
Saya sama Ya, silakan pilih teman. saya sama Yanuri. Santi kelompok Sarbine. 1. Kelompok 1 Indra. Yanuri, Indra, Sarbine. Sarbine. Kelompok 2 Ardiana, Jun. Junianto, siapa Desanti. lagi? Santi. Oh, kita cuma 7 orang ya. Oke, hampir kasih masuk Pak Sri ini. Ternyata beliau adalah si pembimbing kita di sini. Oke. Kelompok 1 itu Santi, Yanuri, Sarbine, siapa lagi Santi? Indra. Oh, Indra. Kelompok 2 Yanuri, Ardiana, Jun. Jun. Oke. Masing-masing sudah tahu kelompoknya ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Siapkan ke selembar untuk diskusikan. Ibu kirim tampilkan tugas masing-masing tiap kelompok ya. Ya, Bu Guru. Ya, Bu. Oke. Sudah tampil? Belum, Ibu. Belum? Sudah? Bu. Oh, sudah, Bu Guru. Aduh, sapu papa. Oke. Ini tugas kelompok 1. Ini coba perhatikan gambar ini. Kemudian ini pertanyaannya. Tuliskan 3 nama tokoh perumus dasar negara beserta dengan rumusannya. Jadi anak-anakku nanti tulis di kertas HPS ketiga nama tokoh ini, kemudian masing-masing dengan rumusannya. Paham? Paham, Bu. Bu Guru. Oke, untuk kelompok 1 silakan dikerja. Ibu lanjut ke kelompok 2. Kenapa Ardiana tidak ada suaranya? Lagi ke Sehat-sehat belakang, kan? Ibu. Lagi ke belakang. Perut, Ibu. Nah ini untuk kelompok 2. Coba lihat rumusan Pancasila Piagam Jakarta. Ini ada 5. Nah kemudian ini tugasnya. Yang terjadi seandainya bunyi Pancasila pada sila pertama pada Piagam Jakarta tidak dirubah itu adalah yang kedua, alasan kenapa sila pertama pada Piagam Jakarta dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Silakan dikerja ya dengan kelompoknya masing-masing. Silakan duduk dengan kelompok masing-masing. Sudah? Sudah, Bu Guru. Oke, silakan dikerja. Ibu kasih waktu 30 menit ya untuk dikerja. Ya, Bu Guru. Saya Oke. tadi kelompok berapa, Bu Guru? Aduh, Yanuri. Bu Guru, kelompok 3 punya mana, Bu Guru? Ayo naik di sini di atas meja ibu. Ibu kasih permen ini. Kayaknya butuh permen pedis-pedis ini supaya tidak mengantuk. Suruh angkat kakinya 2, Ibu. Mana tadi teman kelompoknya Yanuri ini? Coba panggil temannya ini. Dia masih mengantuk kayaknya ini Yanuri. Artian ya, Bu ya. Ya. Oke. Silakan dikerja. Ini kelompok 1. Tuliskan masing-masing namanya, tokonya. Yang pertama namanya siapa, kemudian rumusannya apa. Dipisah ya nak ya. Kemudian yang kedua. Terus yang ketiga. Kalau yang kelompok 2 itu ada soalnya juga. Kelompok 3 punya mana nih? Tidak ada kelompok 3, Jun. Jun tidak menyimak ya. Sudah, Bu Guru. Sudah, Bu Guru. Ini cuma bagi anak ganteng. Jangan cari. Sudah, Bu Guru. Kelompok 3. Bisa-bisa Heri ini masuk dengan Mbak Sri ini kalau dibikinkan kelompok 3 ini anak ganteng sekali. Masalah terus. Ayo dikerja, jangan cerita waktu kita ini sedikit. Nanti ada presentasi nih. Oke, sudah selesai? Sudah Bu Guru. Tadi Sarbini bilang ada 3 kelompok Oke, jadi. kelompoknya Sani sudah selesai. Santina, siapa yang mau naik bacakan hasil kelompoknya? Silakan. Saya, Bu Guru. Oke, silakan nak. Pilih temannya. Untuk kelompok 2 menyimak ya.
Baik, Bu Kenapa Guru, kelompok 2 terima ini tidak ada kasih. menyahut? Ya Ibu Guru. Silakan nak. Iya, Ibu. Baik, Bu Guru, saya akan membacakan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu hasil rumusan dari Soekarno, Insinyur Soekarno adalah menyampaikan pidato tentang dasar negara Indonesia merdeka. Usulannya berbentuk filsafat, fundamen, filsafat, pikiran, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Rumusan dasar negara yang diusulkan oleh Soekarno adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Menurut Muhammad Yamin adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Supomo, menyampaikan pidatonya tentang dasar negara adalah 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat, Bu Guru. Oke, pintar sekali ini ya kelompok 1, terutama ini Nak Santi berani sekali tampil. Nah, kelompok 2 yang mau menanggapi hasil pekerjaan dari kelompok 1, silakan Nak. Itu nyontek itu Ibu Guru. Tidak, Bu. Ada yang mau bertanya? Sudah jelas Bu Guru. Kenapa? Sudah jelas Bu Guru. Oh, sudah jelas. Oke, Ibu tanggapi kalau tidak ada yang menanggapi ya. Terima kasih Nak Santi. Kelompok 1 presentasinya membacakan hasil pekerjaannya tadi sudah sangat bagus ya. Ternyata menyimak betul-betul video yang Ibu tayangkan. Nah, kalau tidak ada yang mau menanggapi di kelompok 1, sebelum Ibu lanjut kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Coba angkat tangan dulu untuk kelompok 1. Nanti bawa HP itu Ibu nyontek itu. Kita kan tidak dilarang bawa HP selama itu belajar yang positif. Nah, yang dilarang kalau buka-buka video porno. Oke, Bu Guru. Oke, Ibu lanjut ke kelompok 2. Ya Nuri yang dakili kelompok 2 supaya tidak menganti nih, supaya Ya, Nuri kelompok. Ya Nuri. Kelompok 1. Oh iya, sorry. Sorry, yang kasih tahu jawabannya Bu Guru, Pak Nuri yang kasih tahu jawabannya. Oh, Ibu yang tidak konsen. Oke, Ibu minta maaf. Jun, kelompok 2 Bu Guru. Silakan Jun. Bacakan hasil kelompoknya Nak. Nanti dari Santi Ibu, Santi ya terlalu baca bebek di depan Ibu. Habis tulisannya terlalu kecil jadi. Di Juni ini saya baca sudah. Iya, itu dibacanya bagus sekali. Nah, ini Jun ini kebanyakan main HP ini sehingga biar tulisan begitu tidak bisa dibaca juga. Oke deh Santi, banyak alasan itu Jun itu. Silakan Nak. Lupa kacamata. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk pertanyaan pertama, yang terjadi seandainya bunyi Pancasila sila pertama pada Piagam Jakarta tidak dirubah adalah yang terjadi pasti akan terjadi perpecahan. Yang kedua, apa nih? Alasan kenapa sila pertama atau Piagam Jakarta dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Alasannya karena ada wakil-wakil Protestan dan Katolik dari wilayah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang merasa keberatan dengan bagian kalimat rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta, Bu. Sudah, Bu. Oke, sekali anak cantik ini yang satu ini. Itu satunya jawaban semua Itu guru udah contoh bacakan. itu Jun. Iya. Dicontoh itu temannya. Jangan hanya berani bicara saja kalau tidak belajar, disuruh belajar ini Jadi tampil Bu di Guru, depan banyak Bu sekali Guru, saya alasannya. tambahkan sedikit ya Bu Guru. Silakan Nak, silakan. Tadi yang disampaikan nomor 1, tadi Bu Guru saya menyerti Bu Guru, jadi yang disampaikan di Santi itu memang betul. Itu akan terjadi perpecahan. Jadi kenapa harus diubah? Karena dari Sabang sampai Merauke kita terdiri dari 5 agama.
ya memiliki budaya berbeda-beda dan bahasa berbeda-beda. Jadi ketuhanan yang menjalankan syariat Islam harus dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang pertama, Ibu. Yang kedua, betul sekali. alasan kenapa tadi sila pertama pada Piagam Jakarta diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, seperti tadi kata Desanti mengatakan, ya kalau kita secara teori ya Bu Guru ya, kita kan bukan hanya satu agama atau Ibu Guru toh. Masa kita harus memeluk satu agama? Secara pribadi kan kita dari Sabang sampai Merauke kan memiliki budaya yang berbeda-beda. Jadi kita memiliki 5 agama. Apalagi sekarang kan sudah ada 6 agama, Bu Guru. Jadi bukan 5 agama kan Bu Guru toh, sekarang sudah 6 agama. Jadi dari agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu, Bu Guru. Itu pemahaman kami Ibu di kelompok 2. Terima kasih Bu Guru. Pintar sekali Nak. Jadi jawabannya tidak hanya berdasar dari video yang Ibu bagikan. Jawabannya bisa juga diambil dari teman-teman dari pemahaman anak-anakku sekalian. Ibu kasih aplaus juga untuk penampilan kelompok 2. Pintar semua. Itulah tadi hasil presentasi kelompok 1, kelompok 2. Ibu kasih aplaus semua, jawabannya bagus-bagus semua. Nah, Ibu simpulkan di sini. Jadi di sini ini proses perumusan dasar negara ini dimulai dari 3 tokoh itu, kemudian muncullah Pancasila sebagai dasar negara. Alasan kenapa pada Piagam Jakarta bunyinya berbeda, kenapa dirubah, itu semua sudah aku ketahui itu ya. Nah, untuk kelompok ini tidak ada yang unggul ya, karena Ibu pikir semuanya penampilannya bagus-bagus. Nanti salah satu kelompok anggota kelompok naik ambil permennya. Ibu kasih permen 1 bungkus 1 kelompok, nanti dibagikan ya sama teman-temannya karena pintar-pintar semua. Oke, karena berhubung waktunya sudah habis, sebentar lagi bunyi bel. Ibu akhiri materi Ibu untuk hari ini. Nah, untuk materi berikutnya, pembentukan PPKI, anak-anakku bisa pelajari di rumah ya. Nanti sebelum kita lanjut materi, kita adakan tanya jawab. Oke, untuk hari ini Ibu akhiri. Mudah-mudahan anakku sehat-sehat selalu, semangat terus belajarnya. Mudah-mudahan tidak bosan kalau Ibu yang masuk mengajar ya Nak ya. Tidak Bu Guru. Tidak banyak gula-gula. Benar. Oke, kalau begitu Ibu akhiri. Santi silakan pimpin doa Nak, akhiri pembelajaran kita hari ini. Baik, sebelum kita keluar istirahat, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Bu Guru. Terima kasih anak-anakku sayang, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Mudah-mudahan tidak bosan belajar PKN. Minggu depan kita ketemu kembali dengan materi yang lebih menarik ya. Anak-anak pelajari di rumah. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa Bu Guru. Dadah. Oke, sekian untuk Pak dosen tentang teman-teman sekalian, mohon bimbingannya, masukannya kalau ada kekurangannya. Oke. Saya kembalikan ke Pak Jun, silakan Pak Jun.